August 16, 1945, U.S. bombers dropped a nuclear bomb on the city of Hiroshima. Little Boy, the name of the bomb dropped, and the city of Hiroshima was destroyed. More than 80,000 people died, and buildings in the Hiroshima were razed to the ground. 3 days later, on August 9, 1945, the Allies again planned to drop the bomb, this time in the city of Kokura. However, this operation faced a number of obstacles, so the target shifted to the city of Nagasaki. The bomb drop on Nagasaki is Vietnam. Nagasaki was devastated. Japan finally surrendered to the Allies. Jadi begitu, Jepang sudah menyerah. Sepertinya ini saat yang tepat untuk membebaskan diri dari Jepang. Assalamualaikum Bung Hatta. Ini saya Sultan Syahrir. Saya baru saja mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Waalaikumsalam Bung. Berita tersebut apakah benar adanya? Bahkan saya sama sekali belum mendengar berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Iya benar Bung. Jepang baru saja dibombardir dua kota pusat militernya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Jadi saya ingin Bung Hatta segera memerdekakan Indonesia. Saya belum bersedia Bung. Lebih baik Anda membicarakan hal ini dengan Bung Karno. Saya masih akan mencari kebenaran dari berita yang Anda sampaikan. Baik, kalau itu yang Anda putuskan. Telepon akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, rapat ini saya gelar karena ada berita penting yang akan disampaikan oleh Bung Syahrir. Apa berita penting itu, Bung Syahrir? Saudara-saudaraku, saya mendapatkan kabar gembira, yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Saya mendengar hal ini dari radio BBC luar negeri. Apa yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu, Bung? Itu dikarenakan dua kota di Jepang telah dibom menjadi luluh lantah oleh pesawat Amerika Serikat. Secara otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus segera mendapatkan kemerdekaan. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tetapi yang saya bingungkan, yaitu perkataan Bung Syahrir tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksud dari itu? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, begitu maksud Anda, Bung. Terima kasih atas penjelasan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Saudara-saudaraku, setelah sekian lama mengandalkan janji kemerdekaan dari Jepang, ini kesempatan bagi kita untuk segera memerdekakan Indonesia. Ya benar, kemerdekaan adalah masalah dan hak rakyat Indonesia. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh bergantung dengan bangsa atau negara lain. Kita harus merdeka dengan jerih payah kita sendiri. Saya juga berpikir demikian. Janji kemerdekaan rupanya tidak pernah nampak keberadaannya. Penjajah itu pasti hanya berdaya kita semua. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Tapi alangkah baiknya jika kita bicarakan terlebih dahulu kepada Bung Karno dan Bung Hatta, serta tetua lainnya. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Saya sependapat dengan Anda. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Bung Hatta. Namun, Bung Hatta meminta saya untuk membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Bung Karno. Jadi, kapan kita akan membicarakan hal ini dengan Bung Karno? Lebih cepat, lebih baik. Kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh menunda-nunda kesempatan emas ini. Baik, kalau begitu setelah rapat ini selesai, kalian pergilah ke rumah Bung Karno dan sampaikan keinginan kita untuk segera memerdekakan Indonesia. Baik, Bu. Bagaimana yang lain?
Apakah kalian setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu Tori. Tumben kemari, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Soekarno. Beliau ada di rumah. Iya, ada. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Mari, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada maksud apa kalian datang kemari? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa maksud kalian? Saya tidak paham. Maksud kami adalah kami ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Apa alasan kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Karena menurut kami, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Yang jelas, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Berita tentang kekalahan Jepang itu belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak menyetujui usulan tersebut dengan segala pertimbangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keputusan Bung Karno? Jadi, usulan kami belum dapat disetujui oleh Bung Karno. Ya, Bung Karno masih belum menerima berita yang kami sampaikan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Apa kita harus memproklamirkan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karni sampaikan. Walaupun pendapat kita bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana jika kita melakukan pertemuan tertutup dengan mereka? Ya, dengan pertemuan tertutup ini, kita harus berusaha meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik mungkin. Yang pasti, kita harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Jangan sampai kesempatan emas itu hilang begitu saja. Kesempatan tidak datang dua kali. Ya, waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Cara apa yang tepat dan efisien untuk kita agar dapat melaksanakan proklamasi secepatnya? Bagaimana kalau kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke salah satu rumah di antara kita? Jangan. Itu akan menimbulkan kecurigaan di mata Jepang. Bagaimana kalau kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman, jauh dan terpencil? Bagaimana? Kalian setuju dengan usulan saya? Saya setuju. Tapi tempat mana yang aman, jauh, dan terpencil sehingga kita dapat terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau kita mengajak pergi Bung Karno dan Bung Hatta, lalu mengamankan mereka di daerah Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Rengas Dengklok. Daerah itu cukup jauh karena jarak yang harus kita tempuh yaitu 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Ide bagus. Rengas Dengklok adalah salah satu tempat pemusatan pasukan peta, sehingga saya dapat pastikan keamanannya terjamin. Di daerah tersebut juga memiliki persenjataan yang lengkap, dan juga di daerah tersebut dapat dipantau dari berbagai penjuru. Saya setuju. Dengan pengamanan dan pemantauan dari berbagai penjuru, kita dengan mudah dapat mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Tempat apa yang akan kita gunakan untuk mengamankan kedua orang itu? Saya tahu rumah di daerah Rengas Dengklok. Rumah itu milik seorang keturunan Tionghoa. Saya pikir rumah Chow Kisong bisa kita jadikan untuk tempat berunding. Baik,
apakah kalian semua setuju jika kita mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta? Saya pikir dengan cara itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan berani memproklamasikan kemerdekaan sesuai kemauan golongan pemuda. Tunggu sebentar, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan apa yang kita lakukan? Tidak mungkin dan tidak. Bagaimana mungkin ini demi kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri? Iya, saya sendiri begitu. Tidak bisa. Semua tenang! Saya mohon kalian duduk di kursi kalian masing-masing. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, maka kita harus menculik dan membawanya ke Rengas Dengklok. Apakah saudara semuanya setuju jika kita melakukan rencana ini? Setuju. Baiklah, untuk menghindari kecurigaan dari Jepang, besok saya percayakan tugas ini kepada Sudan Gosinggi, dibantu oleh Sukarni dan Yusuf Kunto, untuk mendatangi rumah dan menculik Bung Karno maupun Bung Hatta, lalu membawanya pergi ke Rengas Dengklok. Baik, kami akan melaksanakan tugas yang Anda berikan dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ya? Kok malam-malam kemari? Maaf Bu, kami di sini bukan bermaksud untuk mengganggu Ibu. Kami di sini karena ada kepentingan dengan Bung Karno. Sekali lagi, kami mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Bung Karnonya ada. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Terima kasih. Sepertinya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Sebelumnya, kami minta maaf, Bung. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Jadi begini Bung, kami bertiga diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk pergi keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kami tetap kekeh tidak mau. Apa maksud kalian ini? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ikutlah dengan kami. Apakah ini semua penting? Sangatlah penting. Cepatlah ikut dengan kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dengan Fatmawati terlebih dahulu. Bu, Kang Mas mau pergi keluar kota dengan pemuda-pemuda itu. Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan tidak enak dengan Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf, Bung. Apakah persiapan Anda sudah selesai? Bagaimana kalau kita berangkat sekarang, agar tiba lebih cepat? Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Selamat datang, silakan masuk. Silakan duduk. Mohon maaf jika keperluannya ada di sini terbatas dan sederhana. Tidak apa-apa. Terima kasih telah meminjamkan rumah Anda untuk sementara waktu kepada kami. Tentu dengan senang hati, saya tidak sabar untuk menunggu kemerdekaan Indonesia itu terwujud. Terima kasih. Sebenarnya tidak perlu merepotkan seperti ini. Tidak apa, Bung Hatta. Ini bentuk pengabdian saya untuk para pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan negara ini. Saya permisi dulu. Bung Karno, tunggu apa lagi? Padahal ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya setujui usulan kami ini. Bung Karno, Bung Hatta. Maaf, saya tetap tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa kau mau kutembak seperti ini?
Apa maksud kalian ini? Apa kalian tidak tahu bahwa tindakan kalian dapat membahayakan seseorang? Tidak, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Saya tahu itu. Tetapi tidak seperti ini jalannya. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat ini, pasti Kang Mas mempunyai alasannya tersendiri. Lalu, mau jalan bagaimana lagi, Bu? Padahal keputusan ada pada kedua pemimpin tersebut. Bicarakan lagi masalah kalian ini tanpa emosi dengan kepala dingin. Bung, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Anda. Apa yang ingin Anda bicarakan? Saya ingin Bung Karno segera melakukan proklamasi selagi Jepang masih dalam keadaan luluh lantak setelah diserang sekutu. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan proklamasi kemerdekaan. Jepang adalah masa silam, dan Belanda akan kembali untuk menguasai negeri ini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan Anda merasa mampu dengan kekuatan yang Anda miliki, mengapa Anda datang kepada saya dan meminta saya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi, semakin cepat kita melakukan proklamasi, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Saya tahu, tapi apakah ini tidak tergesa-gesa? Tentu saja tidak. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan dengan jerih payah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dan segera menghentikan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat kita. Apa Bung Karno menginginkan kejadian buruk itu terjadi? Tentu saja tidak. Kita tak tahu apa yang akan dilakukan Belanda setelah kembali ke sini. Bisa saja justru Belanda datang kemari dan kembali menjajah kita lagi, Bung. Maka dari itu, apabila Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan segera setelah kembali ke Jakarta, penderitaan rakyat akan berhenti dan kemerdekaan akan datang pada kita. Saya akan pikirkan hal ini baik-baik. Saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saat ini juga saya mendapat kabar gembira. Dari perbincangan saya dengan Bung Karno, saya dapat menyimpulkan bahwa Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Penderitaan rakyat akan berhenti dan kemerdekaan akan datang pada kita. Syukurlah, jadi kita harus mempersiapkan apa yang diperlukan dalam proklamasi kemerdekaan. Akhirnya Indonesia akan merdeka. Merdeka! 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 Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu saya agar mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jika proklamasi tidak dikumandangkan sebelum pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, nyawa saya akan menjadi jaminannya. Baik, saya pegang janjimu itu. Konbanwa. Selamat malam. Konbanwa, selamat malam. Silahkan duduk. Karewa Soekarno-san, Hatta-san, Maeda-san. Beliau adalah Tuan Soekarno, Tuan Hatta, dan Tuan Maeda. Mereka ingin membicarakan suatu hal dengan Anda. So Desni, iya benar. Soekarno dan Muhammad Hatta ini ingin berbicara tentang sidang PPKI dan kemerdekaan Indonesia. Dejo, Bu. Jadi apa yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Jadi kami ingin membicarakan tentang sidang yang sempat tidak terlaksana tentang kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Saya tidak berani mengizinkan adanya rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena mungkin saya pikir saya akan disalahkan oleh pihak Jepang. Apa alasan yang membuat Anda tidak berani mengizinkan rapat dan proklamasi kami? Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Tentara Jepang yang ada di Jawa tidak memiliki kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menuruti perintah sekutu. Jadi, pada intinya, kami tetap harus memelihara status quo yang ada di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan sekutu. Tokyo telah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Jenderal Terauchi dan memberikan pelaksanaan kepada PPKI pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan melaksanakan rapat di rumah Laksana Maeda. Ya, itu benar. Sudah menjadi hak kami untuk mengadakan rapat dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya tetap akan melarang kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Apabila rapat diadakan pagi hari akan dibantu. Tapi setelah tengah hari, kami harus tunduk kepada pihak sekutu. Jadi, rapat PPKI terpaksa kami larang. Mana bisa begitu? Bagaimana bisa Anda mengingkari janji yang telah Anda berikan? Sudah Bung, tenang. Lebih baik kita pertimbangkan lagi saja. Maaf, kami permisi dahulu. Sumimasen, kami permisi. Arigatou gozaimasu. Terima kasih atas waktunya. Silakan saudara-saudara berunding di ruang makan rumah kami. Saya dan Nyonya Maida izin undur diri terlebih dahulu. Semoga acara dapat sukses sampai hari proklamasi besok. Amin. Silahkan nikmati hidangan yang ada di tempat kami. Kami mohon undur diri. Terima kasih telah menjadikan tempat Anda menjadi tempat perundingan kami. Selamat beristirahat. Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakan ini bersama-sama. Biarkan saya, Hatta, dan Suparjo saja yang mengerjakan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita dan menyaksikan perumusan naskah ini. Biarkan saya saja yang menulis. Baiklah, jika itu maumu, Bung. Lalu bagaimana untuk kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Selanjutnya, tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bagus. Karena naskah ini menyatakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. lalu bagaimana untuk isinya? Ya, saya sudah berpikir, bagaimana jika hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bagus. Baiklah, semua sudah selesai. Seperti ini jadinya. Bagaimana naskahnya, Bu? Sudah selesai? Sudah, setelah ini akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya pikir ada beberapa kata yang sedikit janggal. Saya pikir itu perlu diberi sedikit perubahan. Apa yang harus diubah? Penulisan kata hal dengan pangkat 2 diganti menjadi hal. Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan yang perlu kita ubah. Menurut saya, kata tempo perlu kita ubah menjadi kata tempo. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya terima. Lalu, begitu pula dalam tulisan Jakarta 17/8/05. Sepertinya akan lebih jelas jika diganti dengan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ya, itu bagus. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? bagaimana jika semua yang hadir di sini menandatangani teks proklamasi tersebut? Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Ya, itu benar. Agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI adalah wakil dari pihak Jepang. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Saya juga tidak setuju. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus benar-benar bersih dari pengaruh Jepang.
Bagaimana kalau Soekarno-Hatta yang menandatangani teks proklamasi Indonesia? Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ya, saya setuju. Baiklah, saya akan perbaiki ini sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa. Tolong ketik naskah ini dengan cepat. Terima kasih. Baiklah. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Terima kasih. Sekarang yang kita pikirkan, di mana naskah ini akan kita bacakan. Saya sudah menyiapkan tempat untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Di mana? Lapangan Ikada. Saya menolak. Mengapa Anda menolak? Karena jika kita mengadakannya di lapangan Ikada, akan terjadi bentrokan antara rakyat dengan tentara Jepang. Lebih baik kita mengadakan di halaman rumah saya saja, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Baik. Bu, Ya, tolong jadikan bendera merah putih ini untuk upacara kemerdekaan besok. baik Kang Mas. Assalamualaikum. Bung Karno, bagaimana persiapan untuk proklamasi kemerdekaan? Sebentar, saya mau menunggu Bu Hatta. Bu Hatta belum datang. Ya sudah, silahkan, tapi jangan terlalu lama. Baik. Ya sudah, kalau begitu kami permisi dahulu. Bagaimana Bung dengan persiapan proklamasi kemerdekaan kita? Sudah hampir selesai. Saya hanya sedang menunggu patung wajib menjadi bendera. Kira-kira pelaksanaan proklamasi kemerdekaan kita dapat dilaksanakan pukul berapa, Bung? Pukul 10. Baiklah, Bung. Saya persiapkan keperluan yang lain dahulu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Para rakyat sudah menunggu di depan rumah Anda. Bisa. Mari kita menuju ke halaman depan. Bung, ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kita yang paling penting. Selama beberapa dekade kita, rakyat Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air, bahkan selama ratusan tahun. Ada gelombang dalam tindakan kita untuk mencapai kemerdekaan. Ada yang naik dan ada yang jatuh. Namun jiwa dan semangat kita masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami. Juga selama zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti-henti. Pada zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tapi pada dasarnya kita masih terus membangun kekuatan diri kita. Kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kini telah tiba saatnya kita benar-benar kita mengambil tindakan. Nasib bangsa kita dan nasib negara kita ke dalam tangan kita sendiri.
hanya suatu bangsa yang cukup berani mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatan. Oleh karena semalam kami telah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia, permusyawaratan itu seia sekata sependapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Latif dan Suhud untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Latif, Suhud, hei kalian, sini. Siap. Latif, Suhud, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pada sejarah kali ini. Pimpinan saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Siap, gerak, maju, jalan. Serang kanan. Gerak. Berhenti. Gerak. Maju 3 langkah, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Berjalan. Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! Menghadap kiri, gerak. Mundur 3 langkah, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kiri, jalan. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Saya punya kabar baik. Akhirnya Indonesia telah merdeka. Syukurlah, tapi bagaimana kau bisa masuk ke dalam gedung ini? Bukannya di luar banyak tentara Jepang yang mengawasi. Ya, gedung siaran ini telah dijaga ketat oleh tentara Jepang. Tapi saya telah memanjat tembok belakang gedung dan masuk ke gedung. Baik, kalau begitu, dari mana saja kau dan apa pesan yang ingin kau sampaikan? Saya baru saja menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Bung Karno. Naskah proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno telah saya salin. Tolong sampaikan berita ini ke seluruh rakyat, agar mereka tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Baik, saya akan berikan naskah ini kepada Markonis, supaya diberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Tolong siarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini kepada seluruh rakyat, segera. Baik Bu, segera saya laksanakan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mari dengarkan kabar baik yang telah ditunggu-tunggu setelah beberapa dekade. Rakyat Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Kini benar-benar telah tiba saatnya untuk mengambil tindakan nasib dan bangsa kita dengan tangan kita sendiri. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, pada sore hari ini saya akan sampaikan sebuah berita mengubah sejarah bangsa kita. Hari ini, hari 17 bulan 8 tahun 05, Soekarno dan Hatta menyatakan kebulatan tekad untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Indonesia telah merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini,
segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.